Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat data. Untuk hari ini karena banyak kendala, gagal install ya. Kemarin tadi ada yang request, Pak, kalau ada installnya gagal, bagaimana solusinya? Nah, untuk malam ini saya akan menjelaskan sedikit tips untuk mengatasi gagal saat install Dapodik versi 2021 ya. Gagal yang kayak gimana? Perlu Bapak Ibu ketahui atau sobat data ketahui contoh-contoh gagal saat install kurang lebih seperti ini. Walaupun ketika diklik OK, misalnya diklik OK ini hilang, terus proses instalasinya jalan terus sampai selesai. Tetapi imbasnya, walaupun selesai install, nanti aplikasinya tidak bisa dibuka, atau pada saat dibuka di browser keterangannya blank page, hitam putih, tidak terkoneksi dengan aplikasi. Contoh gagal saat install diantaranya seperti ini: muncul keterangan PHP error seperti ini, atau mungkin yang kayak gini ya, VC runtime. Apa masalahnya? Kenapa bisa gagal seperti ini? Masalahnya dikarenakan ya spesifikasi komputernya tidak memenuhi standar yang direkomendasikan. Biasanya kasus-kasus muncul error seperti ini ketika diinstal, yaitu masih menggunakan Windows 7 yang 32 bit atau Windows 8 32 bit ya. Itu nanti ketika diinstal aplikasi Dapodik pasti ya, kebanyakan, bukan pasti ya, kebanyakan muncul keterangan error seperti ini. Lalu bagaimana solusinya? Nah, caranya yang pasti di uninstall dulu aplikasi Dapodik yang sudah terinstall, kemudian di restart ya. Jangan lupa setiap menguninstall Dapodik biasakan restart laptopnya, restart komputernya. Setelah di restart, jangan langsung diinstal dulu Dapodiknya, tapi diinstal dulu aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan yang bagaimana? Nah, di sini sudah saya kasih panduan sebenarnya. Nah, ini, contohnya seperti ini. Nah, diuninstall semuanya, download ini. Sebenarnya file-file yang harusnya di-download ini sudah saya paketkan jadi satu ke link yang paling bawah. Nah, di bit.ly ini ya. Nah, untuk link ini nanti saya bagikan di deskripsi video ini. Yang penting jangan lupa ditonton videonya, disimak baik-baik, dan minta like, share, dan subscribe-nya ya. Tidak wajib ya, tapi minta tolong. Nah, ini ya, ini alamatnya nanti di sini untuk mendownload jamunya. Nanti saya praktekkan bagaimana caranya. Nah, di sini saya sudah punya file-file yang harus di-download tadi. Di sini saya, nah, yang pertama nanti ada 3 file, ini dan ini. Install saja ini sama ini. Boleh di double klik atau di run as administrator, tidak masalah. Agree, install. Nah, kalau muncul error berarti sudah pernah diinstal. Dan yang satunya install lagi, agree, install. Nah, ini berarti tadi sudah saya install. Nah, nanti teman-teman sobat data pastikan 2 file ini diinstal, salah satunya pasti bisa. Setelah diinstal, jangan lupa file RAR VC runtime-nya ini diekstrak dulu. Bisa ekstrak here, bisa ekstrak file. Nah, saya ekstrak file aja. Ekstrak file, saya masukkan di folder yang sama kayak tadi. Nah, di sini ada 2 file baru hasil ekstrak ini, yaitu VC runtime dan readme. Nah, setelah menginstal yang kedua ini tadi, selanjutnya file VC runtime ini dan readme ini copy dulu. Nah, lalu dipastekan di drive C ya, drive C, Windows, lalu cari
sysworm 64. Nah, ini dibuka, pastekan saja di sini, paste. Nah, karena ini tadi sudah saya copy pastekan, di replace saja. Kalau sudah ada tinggal replace. Nah, setelah di replace, baru Bapak Ibu bisa atau sobat data bisa menginstal aplikasi Dapodik-nya. Ya, jadi tadi caranya adalah download dulu 3 file ini di alamatnya ini, ya, alamatnya di sini bit.ly/bit.ly ini. Nah, nanti alamat ini akan saya bagikan di deskripsi video ini. Setelah di-download, nanti di dalamnya ada 3 file. Ini sama VC Runtime ini. Silakan diinstal ini sama ini. Nah, bergantian, atau boleh dibalik, ini diekstrak dulu, lalu file hasil ekstrakannya VC Runtime DLL dan readme ini di copy diingat-ingat ya, ngopinya, copy pastenya di drive C Windows, lalu cari sysworm 64. Nah, sysworm 64 ini kalau tidak muncul folder sysworm 64, saran saya silahkan diinstal ulang saja perangkatnya, laptop atau PC-nya menggunakan Windows yang 64 bit, baik itu Win 8, Win 7 atau Win 10. Kalau yang punya Win server juga tidak masalah. Nah, sekali lagi, hal-hal gagal install seperti ini paling banyak muncul di sistem operasi Windows 7 atau yang masih menggunakan Windows 7 versi 32 bit atau Windows 8 32 bit. Masih banyak ditemukan permasalahannya seperti ini saat install, dan saya jamin kalau muncul masalah seperti ini, diklik OK terus dilanjutkan sampai selesai, nanti aplikasi Dapodik-nya pasti tidak bisa dijalankan ya. Solusinya bagaimana? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Download 3 file ini tadi ya, ini sama ini dan ini, alamatnya di sini, ini bit.ly ini, nanti saya bagikan di deskripsi. Di download lalu diinstal ini atau dibalik dulu, dikopikan hasil ekstrakan file yang ada di VC Runtime ini, diekstrak terus dikopi pastekan ke drive C Windows dan cari sysworm 64, pastekan aja di sini. Setelah itu semua dijalankan atau dikerjakan, baru menginstal aplikasi Dapodik. Caranya boleh double klik, boleh run as administrator. Ini, nah, muncul saat pertama kali seperti ini tidak masalah. Nah, kalau saat pertama kali muncul seperti ini tidak masalah. Nanti yang jadi masalah ketika proses jalan sampai ini, konfigurasi port muncul seperti ini. Ini yang jadi masalah. Diklik OK saja, lanjut. Nah, lanjut lagi, biarkan default saja. Nah, kita coba tunggu sampai proses selesai. Lama tidaknya sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya, yaitu tergantung spesifikasi dari perangkat yang sobat data gunakan. Semakin bagus spesifikasi perangkatnya, maka prosesnya akan semakin cepat. Tapi kalau spesifikasi perangkat yang digunakan jauh di bawah standar yang direkomendasikan, ya proses saat installnya ya sangat lama, bahkan mungkin terjadi kegagalan. Kita tunggu saja apakah nanti berhasil atau tidak. Nah, memerlukan waktu beberapa menit, ya paling lama kalau normalnya dengan spesifikasi komputer dan laptop yang sesuai standar, paling tidak sampai 5 menit proses installnya. Kalau lebih dari 5 menit berarti ada masalah pada perangkat yang sobat data gunakan. Bisa ya sistem operasinya sudah memang harus install ulang, atau spesifikasinya di bawah
standar yang direkomendasikan. Jadi kalau spesifikasinya bagus sesuai standar, proses installnya harusnya kurang dari 5 menit. Nah, sudah selesai. Ini kita tunggu saja. Oke, skema referensi. Nah, spesifikasi yang bagaimana bisa di-download atau dilihat di sini. Ini ya tadi spesifikasi komputer atau laptop yang direkomendasikan. Direkomendasikan, bukan minimal loh ya. Direkomendasikan. Tujuannya apa? Ketika menggunakan spesifikasi yang direkomendasikan ini, nah teman-teman sobat data pada saat mengerjakan dapodik prosesnya lancar, cepat, tidak menjadi masalah, dan prosesnya ya tidak lemot maksudnya kalau menggunakan spesifikasi komputer yang direkomendasikan. Nih, kita tunggu saja. Standarnya ya tidak kurang, tidak melebihi 5 menit. Saya ingatkan lagi, saran saya sih harusnya setiap tahun ajaran baru laptopnya diinstal, supaya fresh dan siap untuk mengerjakan dapodik, biar prosesnya lancar. Tapi kalaupun tidak ya tidak masalah juga. Tapi kalau diinstal ulang kan ya sistem operasinya fresh, baru, dan tidak banyak beban. Jadi pada saat nantinya mengerjakan dapodik lancar. Ini kita tunggu saja. Nah, selesai, tidak sampai 5 menit. Membuat shortcut, klik selesai. Nah, kita tunggu saja. Nah, ini defaultnya di Opera. Saya close saja. Mengerjakan dapodik paling bagus menurut saya ya, itu kalau tidak di Mozilla ya Google Chrome. Tinggal ketik saja localhost /2 5774, enter. Nah, ini tampilannya ketika selesai install. Nah, sebelum melakukan proses registrasi, sebaiknya lakukan proses menghapus cache browser. Caranya bagaimana? Nah, sebenarnya untuk proses menghapus cache browser ini sudah ada di panduan di halaman anjuran untuk menghapus cache browser. Di sini, ini proses install. Nah, ini menghapus cache browser setelah melakukan instalasi. Caranya bagaimana? Masuk ke Mozilla atau Google Chrome, tekan CTRL Shift lalu del, CTRL Shift del secara bersamaan. Nah, tutorialnya ada di sini. Ini ya. Ini kalau di Firefox ya, CTRL Shift del, tampilannya seperti ini. Nah, kalau di Google Chrome sama, CTRL Shift del. Nah, sama kan? Jadi caranya sama, baik di Google Chrome mau Mozilla, tekan CTRL Shift del secara bersamaan. Ini kalau di Google Chrome, setelah klik CTRL Shift del, pilih Advanced ini, All Time, lalu checklist semua, klik Clear Data. Nah, maka secara otomatis semua peramban atau file-file yang sebelumnya pernah dibuka pada peramban atau browser ya, baik itu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, caranya sama, CTRL Shift del untuk menghapus cache browser. Tujuannya apa? Cache browser ini harus dihapus untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi dapodik versi yang baru bisa bekerja secara maksimal ya.
Fungsinya itu supaya fungsi-fungsi dari aplikasinya bisa berjalan normal atau maksimal. Itu fungsinya. Nah, proses lama dan tidaknya saat clear browser data ini tergantung dari sobat data. Sudah berapa lamakah tidak pernah menghapus cache browser? Kalau sudah lama sekali tidak pernah menghapus cache browser, maka proses saat clear data di sini ya cukup lama. Tapi kalau sering menghapus cache browser, ya, prosesnya ya sebentar. Jadi caranya tadi tekan CTRL plus Shift Ctrl Shift Del secara bersamaan, muncul tampilan seperti ini, pilih Advanced, All Time, checklist semua, diklik Clear Data. Setelah itu baru Bapak Ibu atau sobat data melakukan proses registrasi baik secara offline ataupun secara online. Nah, demikian terkait troubleshooting saat instalasi Dapodik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.